kalau motivasi terbesarnya gitu ya, kan saya dari kecil, memang orang tua saya, ibu saya itu kan guru. Mas ingat nggak dulu waktu tahun 2024 itu sempat ada tren di X atau yang kita kenal sebagai Twitter yang naik, yaitu hashtag 2024 jangan jadi dosen. Hashtag jangan jadi dosen. Iya, itu kan awalnya dari postingan salah satu musisi nasional Indonesia itu Kunto Aji. Bahwa oh ternyata tuh saya jadi dosen tuh tujuannya bukan hanya untuk mencari duit yang banyak gitu, tapi ada meaning purpose yang saya cari. Kamu yakin Mas, gajinya tuh cuma, Mas yakin gaji dari 2 digit cuma jadi 2 juta gitu? Kalau kita meromantisasi beban kerja dengan pengabdian, itu namanya eksploitasi. Bisa jadi headline tuh Mas. Oke, itu boleh ya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Mas Danang Novika Ruswantara, Iya, betul. SAB MIKOM. Iya, panjang banget ya. Panjang banget gelarnya ya. Kayak Iya, memang Mas nih alhamdulillah. tipe-tipe akademisi banget ya kayaknya. Suka belajar gitu. Ya sebetulnya kalau dibilang suka belajar, suka dari kecil. Tapi kalau dibilang bener-bener akademik, memang berangkatnya tidak di jalur akademisi gitu kan. Jadi memang berangkatnya semuanya dari dunia praktisi. Gitu. Dari awal saya lulus SMA, saya kerja. Kebetulan saya kerja dulu awalnya di PT KAI sebagai masinis gitu kan. Setelah dari masinis sekitar 2 tahun kan jadi masinis 2015 memutuskan untuk kuliah S1. Itu tadi S1-nya di UT. Ya. Pertama kali kuliah di UT, S1-nya jurusan Ilmu Komunikasi. 2015 lulus 2019 dari UT, lanjut 2020 itu pas Covid. Pas awal Covid itu kebetulan saya pindah kerja, bukan pindah tempat kerja, tapi pindah divisi. Jadi sebelumnya di operasional, dari masinis kemudian ke ada nama unit di KAI itu namanya Pusdalopka, kemudian pindahlah ke public relation gitu di PR PT KAI itu selama dari 2020 Maret sampai 2025 itu sebagai pelaksana web corporate, portal BUMN dan sosial media. Memang mengelola media sosial, selain mengelola media sosial kita juga mengelola KOL, kemudian juga monitoring isu media sosial, terus banyak lagi lah yang jelas kita mengelola unitnya karena corporate image care, kita mengelola citra perusahaan di situ. Terus 2025 bulan Maret saya pindah lagi ke Jakarta, ditugaskan diperbantukan di anak perusahaan PT KAI di KAI Logistik itu sebagai spesialis external relation gitu. Sampai bulan Juni akhirnya saya pindah jadi dosen gitu ke Undana. Berarti memang agak jauh nih ya dari masinis jadi dosen gitu. Itu kira-kira motivasinya apa tuh Mas? Nah, kalau motivasi terbesarnya gitu ya, kan saya dari kecil, memang orang tua saya, ibu saya itu kan guru. Ibu saya guru, saya ngelihat awalnya sih nggak ada cita-cita jadi dosen sebetulnya. Ada cita-cita sangat besar tuh sebenarnya jadi guru malah, gitu kan. Jadi guru. Ibu saya tuh memulai karir jadi gurunya memang dari dasar juga, dari SPG. SPG itu setingkat SMA. Nah, dari SPG, kemudian D1, D3, kemudian S1 gitu. Jadi ibu saya terakhir lulusan S1 dan sewaktu saya ingat sekali lulus SMA gitu kan. Ibu pernah cerita bahwa dia punya harapan sangat besar sekali supaya anaknya pendidikannya lebih tinggi dari beliau. Kayaknya itu harapan semua orang tua lah gitu ya. Pengen anaknya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Dan saya rasa waktu saya kerja dan ada UT gitu, ini bukan disponsori UT ya, tapi saya rasa bahwa kuliah di UT itu cukup fleksibel gitu ya. Jadi untuk mewujudkan cita-cita kami bersama gitu kan, jadi saya akhirnya memutuskan untuk kuliah S1 di UT gitu. Jadi alasan terbesarnya yaitu cita-cita mungkin, cita-cita jadi guru dan bisa terlaksana jadi dosen, dan itu hampir mirip-mirip. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih panjang lagi ya Mas. Iya. Sebelumnya saya mau sampaikan selamat datang di Kota Kupang. Terima kasih banyak. Kota kasih, kota toleransi. Gimana Mas? Ada nggak penyesuaian sedikit yang Mas rasakan dari culture di Jawa dan juga culture di Kupang, mungkin dari airnya atau makanannya atau orang-orangnya, itu gimana Mas kira-kira? Nah, kalau kita mungkin berbicara tentang stereotip dulu ya, maksudnya di Jawa itu melihat orang NTT pada umumnya itu seperti apa, orang Kupang seperti apa gitu kan. Kalau kita lihat kan mungkin, ini saya sering cerita ini ya ke mahasiswa saya, kemudian kalau saya ngisi acara, saya bilang, apa sih yang kita lihat dari orang timur di Jawa tuh? Yang paling banyak kita lihat adalah orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, hitam-hitam, bukan kekar, dan identiknya dengan apa? Debt collector. Itu pasti orang tuh kalau melihat orang
Timur khususnya itu seperti itu. Dan begitu saya datang itu sebenarnya betul saya ketemu kakak-kakak Grab di depan itu. Dia menawarkan mau kemana. Saya sebetulnya datang sini juga bingung saya mau kemana gitu kan. Saya nggak ada tujuan karena saya nggak punya keluarga di sini, nggak punya. Ada teman-teman CPNS mungkin belum pernah ketemu kan, baru di grup WhatsApp itu kan. Begitu datang saya disambut terus ditanya kakak mau kemana. Saya bilang saya juga bingung mau kemana gitu. Tapi yang jelas saya mau ke Undana. Saya mau CPNS di Undana, saya bilang begitu. Nah setelah itu, oh mari kak, beta bantu gitu. Kakak butuh apa gitu? Mungkin hotel dulu. Akhirnya dapatlah itu hotel Neo, kan dekat dengan Undana toh. Nah setelah itu dia menawarkan, kakak kalau misalkan butuh sewa motor, langsung hubungi beta saja. Nah habis itu sampai hotel, saya chat dia, dikasihlah kontak salah satu rental motor di sini. Asumsi persepsi saya tentang orang sini yang mungkin besar-besar, galak-galak gitu kan. Karena kan di sana mungkin debt collector kan apa sih ngomongnya keras gitu. Sampai sini ya memang ngomongnya keras. Kebetulan karena saya orang Jawa Timur yang logatnya mungkin ke arah Surabayaan dan nggak begitu kaget dengan logat-logat keras karena saya juga di Jakarta dulu sering berteman dengan orang-orang Batak, jadi nggak begitu kaget itu. Begitu sampai sini, oh ternyata enggak kok. Saya disambut baik, bahkan turun di bandara tuh langsung dibantu dengan orang-orang di sini gitu kan. Nah, saya rasa kendala ketakutan saya di sini pertama kali berubah di situ. Terus kemudian saya ada kekhawatiran lagi kan awalnya makanan, terus ya karena saya Muslim di sini gimana ibadah gitu kan, ada kekhawatiran itu. Ternyata sampai sini itu untuk mencari masjid pun tidak begitu susah. Jadi untuk berpindah ke sini pun saya nggak ada kekhawatiran, termasuk makanan. Saya pertama kali saya baru tahu kalau daerah ini namanya TDM tuh beberapa minggu setelah saya sampai sini. Ternyata setelah sampai TDM itu makanan Jawa Timur di sini sangat banyak sekali. Jadi saya nggak begitu takut karena ya kebetulan saya juga nggak bikin itar gitu, jadi saya bisa makan apa aja dan begitu ada banyak makanan Jawa Timur di daerah Kupang ini saya juga lega gitu karena ya berarti tidak susah untuk menyesuaikan makanan di sini gitu. Sebenarnya terkait makanan ini agak riskan ya karena Mas kan sebagai seorang Muslim, sedangkan Kupang ini mayoritasnya Katolik gitu kan. Yeah. Mas pernah nggak sih kayak apa ya, nggak sengaja masuk di warung makan yang ada RW-nya atau ada B2-nya gitu mungkin? Sejujurnya pernah, itu pertama kali ya saya juga. Ini cerita fun fact gitu. Saya nggak tahu kalau RW itu non halal. Saya nggak tahu RW itu non halal. Jadi saya pertama kali ke sini, saya lupa daerahnya di sebelah mana, tapi nggak jauh dari sini kayaknya. Dari Bundaran Tirosa ke arah sana lah sedikit. Ya, pertama kali saya pikir nasi RW ini nasi brand RW gitu. Franchise gitu ya. Pokoknya brand namanya RW. Terus saya pikir juga ya itulah salahnya saya nggak searching dulu RW itu apa, karena kalau di Jakarta gitu kalau nasi, mohon maaf ya, misalkan nasi yang non halal, kalau babi mungkin semuanya jelas lah ya, babi guling, babi bakar gitu kan. Nah tapi kan kalau untuk daging anjing kita jarang sekali. Kalau di Jakarta mungkin ada kodenya B1 gitu, daging B1 dan sebagainya. Kalau di sini kan kayaknya hampir nggak ada pakai kode-kode B1 dan sebagainya. Nah, pertama kali kesini saya salah makan memang. Pernah salah makan RW. Gimana tuh perasaannya tuh gimana tuh? Ya nggak gimana ya, sejujurnya sih enak ya. Tapi saya nggak tahu kalau RW itu daging anjing ya gimana begitu kan. Yang bikin saya khawatir adalah akan juga dia bilang begini, ya kamu tahu nggak RW itu selain daging anjing daging apa gitu? Apa saya bilang, daging tikus bisa, daging tikus, daging kucing. Saya bilang, wah sudah gimana lagi, udah terlanjur dimakan saya bilang gitu. itu salah makan tuh sekali doang. Pengalaman cukup unik ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai Kupang, itu nggak lepas dari sunsetnya. Banyak yang bilang sunset di Kupang itu seperti pemandangan surgawi. Bahkan kemarin waktu Ryan Laude manggung di High Fest kemarin di Kupang, dia bilang bahwa sunset di Kupang adalah satu-satunya sunset terindah di Indonesia yang pernah dia datangin. Kalau menurut Mas sendiri gimana? Betul. Saya pertama kali datang ke sini tuh yang saya rasa ya, mungkin karena di sini polusinya tidak sebanyak di kota-kota besar di Jawa gitu ya. Saya merasa mata saya ini tuh kayaknya brightness-nya tuh naik lebih tinggi daripada di Jawa gitu. Dan yang saya rasa pertama waktu datang ke sini tuh, wah langitnya sangat indah lah ya. Kadang orange-nya tuh orange bagus sekali gitu kan. Pertama kali saya pantai di sini tuh ya Kelapa Lima lah, mana lagi gitu kan. Sambil ya Kelapa Lima, terus kemudian
saya sempat diajak ke kafe tebing, tapi kafe tebing yang dekat di pelabuhan. Itu juga bagus sekali gitu Oh kan. ya, daerah Bolok. Pelabuhan itu mana ya? Sana. Tenau. Oh, Tenau. Oh iya. Ah, iya, Tenau Tenau. ke sana lagi kan? Iya. Oh iya, bagus itu emang. Terus sempat beneran rasanya kalau sore hari itu pemandangan juga sangat bagus kalau lagi sunsetnya bagus gitu. Kayaknya memang segala sudut kota Kupang tuh sebenarnya bagus banget. Betul. Bahkan dari jendela rumah juga bagus. Ya betul. Oke, kita lanjut ya Mas ya. Ya. Mas ini kan seorang dosen ya. Ya. Seorang dosen. Mulai jadi dosen itu tahun berapa Mas? Baru bulan Juni diangkatnya. Juni kemarin. Bulan ini. Jadi Iya. masih Baru masih beberapa hangat bulan, ya. iya. Masih hangat. Mas ingat nggak dulu waktu tahun 2024 itu sempat ada tren di X atau yang kita kenal sebagai Twitter yang naik, yaitu hashtag 2024 jangan jadi dosen. Hashtag jangan jadi dosen. Iya, itu kan awalnya dari postingan salah satu musisi nasional Indonesia itu Kunto Aji, yang beliau itu memposting hasil upah kerja dia sebagai seorang anggota PPS. Nah, terus direspon lagi sama beberapa dosen muda yang menunjukkan slip-slip gaji mereka segala macamnya dan menyarankan orang-orang atau mungkin mahasiswa yang baru lulus untuk tidak menjadi dosen. Nah, itu Mas tahu nggak soal itu kira-kira? Sejujurnya tahu, bahkan kan ketika saya kan orangnya termasuk orang yang mungkin bisa dibilang oversharing ya. Jadi saya begitu lolos CPNS, di malam itu juga saya posting saya lolos CPNS dosen gitu. Itu banyak yang bahkan di threads, kemudian di IG, di TikTok itu banyak yang itu untuk menyarankan untuk tidak jadi dosen gitu. Jangan jadi dosen, memang siap jadi dosen dengan gaji kecil dan lain sebagainya ya. Kalau dibilang nggak ada kekhawatiran ya nggak juga, pasti ada rasa khawatir lah gitu kan. Apalagi kalau bisa kita bilang gaji saya di tempat sebelumnya cukup besar gitu kan, apalagi di Jakarta gitu, pasti sudah di atas UMR Jakarta betul. sekali gitu kan. Cuma saya rasa kenapa saya memutuskan untuk menjadi dosen bukan karena sekedar materi gitu ya, dan hashtag jangan jadi dosen gitu ya. Kalau menurut kakaknya misalnya, terus kalau misalkan semua orang nggak jadi dosen, siapa yang bisa mau mencerdaskan anak bangsa? Nggak ada. Ya. Tapi saya sangat menghargai ketika ada orang mengkhawatirkan bahwa menjadi dosen itu perlu untuk kesejahteraannya ditingkatkan gitu. Dan saya sangat mengapresiasi mungkin teman-teman yang sekarang sedang berjuang, karena ada, kalau sekarang tuh saya ingat bahwa ada salah satu semacam serikat pekerja kampus gitu kan, yang sangat berjuang tentang ini, dan saya sangat menghargai itu karena nggak bisa semuanya disamaratakan, ada yang mau ngomong, ada yang tidak mau ngomong gitu kan untuk kesejahteraan, karena pasti niatnya baik kan. Kalau kesejahteraan kita sebagai dosen naik ya otomatis seharusnya kita bekerjanya juga lebih bagus gitu. Betul. Tapi balik lagi ya, untuk jangan jadi dosen gitu, saya sempat kepikiran kenapa kok orang-orang melarang saya menjadi dosen, padahal menurut saya menjadi dosen itu cita-cita yang sangat mulia gitu kan, bukan tentang diri saya lagi gitu, karena saya berusaha bahwa setelah saya mencapai usia yang hampir 30 kemarin gitu, di usia 30 tahun pun saya sedang merefleksi apa sih tujuan hidup saya gitu. Jangan-jangan saya selama hidup ini saya belum bisa mencapai tujuan hidup saya gitu kan, dan setelah saya pikir gitu, setelah Tuhan membawa jalan saya ke arah ke sini, bahwa ternyata tuh saya jadi dosen tuh tujuannya bukan hanya untuk mencari duit yang banyak gitu, tapi ada meaning purpose yang saya cari. Salah satunya dengan saya pernah dikirim sama PT KAI gitu kan, waktu itu di daerah namanya Pulau Kapota. Pulau Kapota itu di Wakatobi, salah satu pulau di Wakatobi, dan mungkin kalau bisa dibilang indah atau tidak, mungkin pulau yang paling kurang indah lah di Wakatobi, karena kan kita tahu Wakatobi itu terkenal dengan wisata laut, wisata pulau gitu kan. Dan saya menemukan fakta bahwa guru di sana pernah cerita ke saya bahwa anak-anak di kepulauan itu, kalau misalkan dulu namanya SBMPTN, mungkin sekarang namanya SNBP atau apa gitu kan, dia untuk tes SNBP, SBMPTN gitu, dia harus ke Kendari, dan itu harus dia harus oper menggunakan kapal tuh 3 kali gitu. Dan jadi masalah adalah keterbatasan akses informasi. Dia tidak membawa bekal apa-apa.
istilahnya tidak membawa bekal yang cukup untuk berjuang di SBMPTN, atau misalkan dia mau sekolah kedinasan atau ikatan dinas gitu, dia juga harus ke Kendari gitu, dan dia bekal itu sangat kurang, bekal dalam artian materi ya, materi kita harus belajar apa untuk sampai tes dan untuk berhasil itu kita harus mempelajari apa, itu yang kurang. Dan saya rasa anak-anak di Indonesia seharusnya punya kesempatan yang sama untuk sama-sama berjuang, sama-sama bersaing untuk mencapai kesuksesan mereka. Dan begitu ada kesempatan jadi dosen 3 tahun ke belakang gitu ya, 2 tahun ke belakang saya setelah lulus S2, saya rasa meaning of purpose saya jadi dosen adalah saya pengen sekali, saya tidak hanya bermanfaat bagi diri saya sendiri, tapi juga bagi orang sekitar kita, termasuk ke bangsa. Ada salah satu filsafat Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai manusia tuh tidak boleh egois, kita tidak boleh hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi kita juga harus bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi bangsa gitu. Jadi tujuan saya setelah saya refleksi itu, saya jadi dosen bukan hanya sekedar untuk cari materi gitu. Bahkan kalau misalkan ada orang khawatir gitu, orang khawatir, saya khawatirnya ya karena komen-komen gitu kan. Kamu yakin Mas, gajinya tuh cuma, Mas yakin gaji dari 2 digit cuma jadi 2 juta gitu? Ya ada takut juga, apakah saya bisa hidup nggak nih dengan gaji 2 juta gitu? Betul banget. Nah, kalau kita berbicara mengenai gaji kesejahteraan gitu kan, dari data yang kami terima itu rata-rata gaji dosen muda di Indonesia itu kan 2-5 juta dengan beban kerja yang banyak, harus melaksanakan terima perguruan tinggi, administratif, belum lagi tugas-tugas lain yang membimbing mahasiswa dan lain. Itu apakah Mas merasa worth it nggak sih dengan gaji segitu, tugasnya sebesar itu? Terus apakah Mas merasa sebagai dosen nggak bisa nih, Mas cuman dosen doang, harus punya kesampingan atau gimana gitu? Kalau menurut Mas itu gimana? Oke. Kalau CPNS ya, saya tidak tahu kalau dosen swasta gitu ya. Kalau dosen CPNS sebetulnya kan kita ketika mendaftar, kita sudah mendapatkan data yang sangat banyak dari web SSC-ASN itu. Mulai dari range gaji gitu. Ketika kita memilih untuk mendaftar itu, berarti kita sudah harus siap resikonya toh, siap terima resikonya dengan gaji range segitu sampai segitu. Kita harusnya riset, kira-kira cocok nggak dengan diri kita? Kalau kita sudah merasa tidak cocok, ya ngapain kita daftar sebagai dosen? Seharusnya kita refleksikan itu dulu. Kalau saya rasa cukup tidak cukup kan balik ke diri kita lagi. Bagaimana gaya hidup kita? Kebetulan aja saya punya prinsip dari awal saya bekerja. Saya tuh orang yang sangat takut punya hutang. Saya nggak punya cicilan sama sekali. Alhamdulillah sampai sekarang nggak punya cicilan. Saya belum ada KPR, nggak tahu nanti. Tapi saya belum ada kepikiran untuk KPR. Kalau bisa beli rumah cash ya syukur gitu ya, tapi kalau nggak bisa saya kayaknya nggak akan memaksakan untuk bisa KPR. Dan itulah yang membuat saya safe sampai saat ini gitu, bisa kos, bisa makan. Jadi balik lagi ke bagaimana kita menilai gaya hidup kita tuh sudah sesuai atau belum dengan pendapatan kita yang segitu gitu. Kalau dibilang kurang, ya itu tadi saya pernah bilang bahwa kita tidak bisa menghitung itu pakai kalkulator manusia sih kalau kata saya gitu. Kalau mungkin dihitung dengan kalkulator manusia, mungkin tidak akan bisa cukup. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu maha baik dengan kita, dan Dia tidak akan membiarkan hambanya itu kelaparan. Itu yang saya selalu yakin. Mungkin rezeki itu tidak hanya dari gaji toh gitu. Bahkan ya itu saya bilang di awal bahwa di NTT ini misalkan kamu punya duit nggak punya duit, yang penting kita makan sama-sama. Itu yang saya rasakan gitu. Mungkin kita tidak pernah tahu, tiba-tiba kita diajak ke pesta, terus diajak makan sama siapapun itu, diajak ketemu. Dan saya rasa kita harus membuka diri juga untuk membuka koneksi. Dengan membuka koneksi saya yakin kita juga bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang luar biasa, tidak hanya sekedar gaji yang kita terima di dosen itu. Perlu berambisi nggak untuk mendapatkan sampingan? Saya rasa sih kita berangkat menjadi dosen, apalagi kita backgroundnya S2 gitu ya. Background kita S2 bermacam-macam, tidak semuanya dari fresh graduate gitu. Mungkin sebelumnya sudah pernah ada yang punya bisnis, mungkin sebelumnya ada yang punya istilahnya side job gitu ya. Salah satunya mungkin ada side job kalau di komunikasi kan banyak ya, event organizer juga bisa. Orang komunikasi ini bisa apa lagi? Bikin konten, kemudian jadi desainer grafis. Ya, desainer grafis, konsultan. Apalagi S2 mungkin nggak banyak yang tahu gitu, dan kita nggak boleh punya mental block gitu loh. Ya pokoknya jadi dosen aja gitu. Tapi kita nggak mau gajinya kecil gitu kan. Ya kita sebisa mungkin selain kita menuntut itu ke pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, kita mencoba untuk berjuang untuk diri kita sendiri dulu.
apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa kontribusikan, supaya kita juga itu tadi Tuhan ngasih rezeki buat kita supaya kita bisa hidup gitu. Mas Danang kira-kira nggak berani ngambil risiko itu tuh apa karena memang udah punya side bisnis atau ngerasa udah kaya atau gimana itu Mas? Kalau kaya kan relatif ya, pandangan orang kaya itu relatif kalau menurut saya. Tapi yang jelas yang paling bikin saya safe yang pertama itu tidak punya cicilan, tidak punya tanggungan. Oke. Terus tabungan ada, investasi ada, gitu kan. Sudah dari saya sejujurnya saya telat untuk belajar investasi, mulai dari saham, kemudian aset dan lain sebagainya itu memang agak telat. Saya baru sadar itu ketika saya usia 25 gitu. Makanya saya bilang, saya bekerja di KAI gajinya cukup luar biasa gitu untuk saya sisihkan setiap bulan, setiap tahun kita sisihkan dari bonus, dan itu yang membuat saya aman sampai sekarang. Saya ngerasa itu. Terus kemudian untuk side job dan lain sebagainya sih, ya saya tahu celah-celah untuk mencari cuan lah, istilahnya bisnis di media sosial gitu. Gimana kita bisa dapat duit? Mungkin tidak hanya jualan. Kalau mungkin orang kan ngerasa bahwa kita kalau jualan di TikTok itu akan berat sekali orang beli dan lain sebagainya. Affiliate gitu ya. Sekarang banyak kan affiliate dan sebagainya. Padahal pekerjaan-pekerjaan melalui media sosial nggak hanya itu, nggak hanya dari AdSense gitu. Mungkin kita bisa melakukan kerjasama, mungkin kita bisa jualan template terus dan lain sebagainya gitu. Jadi saya rasa kalau dibilang punya side job ya pasti ada lah. Saya nggak menutup kemungkinan kalau saya nggak punya side job. Tapi side job saya nggak jauh dari apa yang saya bisa komunikasi gitu. Oke, menarik nih Mas. Mas tahu nggak nih yang akhir-akhir ini agak viral di platform X tentang upah dosen di negara tetangga kita Timor Leste. Ini kan sangat dekat nih ya. Kalau misalnya yang saya baca itu upah dosen di sana sebesar $2.500 atau yang bisa kita rupiahkan mungkin sekitar 40 juta rupiah. Ini kan angka yang sangat fantastis ya dibandingkan dengan gaji dosen di Indonesia atau mungkin tenaga pendidik, guru honorer dan lain-lain. Ini kan sebuah situasi yang miris menurut saya karena secara kemerdekaan kita merdeka duluan, secara kemapanan sosial kita lebih mampu daripada mereka. Namun yang terjadi adalah di Indonesia mungkin orang-orang di atas kita itu tidak terlalu memperhatikan di sektor pendidikan. Terus juga dosen di Timor Leste itu banyak mendapatkan bonus-bonus seperti bonus rumah, mobil, segala macamnya. Nah itu menurut Mas gimana tuh? Apakah Mas ada rasa iri tersendiri kah sama negara sebelah atau merasa seharusnya mungkin itu harus kayak gini deh, harus kayak gitu deh? Itu gimana Mas? Bahkan faktanya kan di Asia Tenggara aja tuh kita paling rendah tuh. Iya betul. Itu dosen itu ya. Jadi ya balik lagi. Kami para dosen kan punya idealisme masing-masing. Itu idealisme masing-masing. Mungkin ada yang berjuang sekarang lagi berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan. Mungkin kalau saya sih yang lihatnya sebetulnya ya ada mirisnya, ada tidaknya gitu. Mirisnya adalah dalam artian begini. Kita melihat dosen dengan beban kerja seperti itu. Seharusnya perlu nggak ditingkatkan? Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dosen itu selain dengan meningkatkan kesejahteraan? Kan nggak mungkin gitu. Termasuk beban kerja dosen, kita harus publikasi jurnal dan sebagainya. Mungkin perlu dipertimbangkan. Mungkin dosen dengan kewajiban harus penelitian, mungkin perlu untuk ada tunjangan-tunjangan, misalkan tunjangan buku. Dan saya rasa itu penting untuk dosen. Dan tunjangan buku tuh saya lihat belum ada di slip gaji dosen itu tidak ada itu. Kemudian mungkin juga tunjangan penelitian dan lain sebagainya seperti itu. Meskipun kita mungkin bisa melakukan apa ya? Kita kan ada dana hibah, tapi kan dana hibah itu kita harus kompetitif ya, harus bersaing dengan dosen-dosen yang lain, dan itu tidak semudah itu. Nah, ya kalau dibandingkan dengan Timor Leste gitu dengan gaji yang segitu, ya saya cuma bisa berharap ya semoga pemerintah juga melihat itu sebagai masukan yang cukup baik gitu. Karena ya kita harus memperhatikan juga, mungkin kalau bagi saya yang single mungkin tidak terasa berat, tapi mungkin bagi yang sudah berkeluarga dan mereka harus ada tuntutan yang lain, misalkan menyekolahkan anaknya, kemudian mungkin dia juga kalau saya S2 nanti harus S3 gitu kan, harus S3 kan biaya yang dikeluarkan tuh S3 juga cukup besar. Meskipun beasiswa mungkin tidak mengcover semuanya gitu kan. Mungkin ada yang mengcover semuanya, tapi juga perlu kebutuhan-kebutuhan yang lain kan, selain untuk dia bisa kuliah. Jadi peningkatan kesejahteraan juga penting, tapi ketika pesan penting adalah ketika pemerintah sudah meningkatkan kesejahteraan kita juga harus bekerjanya juga harus lebih baik gitu. Jangan sampai pernah dengar kan, maksudnya isu-isu kayak
dosen susah ditemui, bimbingan skripsi, Oh, iya. terus dosen susah dikontak, slow respon. Ya kalau kamu mau diperlakukan baik oleh pemerintah, ibaratnya begitu ya, kita juga harus berperilaku baik dengan stakeholder kita, tidak hanya kepada mahasiswa, tapi mungkin juga dengan pemerintah mungkin gitu ya. Kita punya kerjasama dengan pemerintah, mungkin kita juga bisa harus stakeholder luar di penelitian, masyarakat. Nah itu supaya kita juga pemerintah menaikkan kesejahteraan kita juga merasa tidak rugi gitu. Kita investasi banyak nih di dosen, tapi dosennya kerjanya ele-elean, ya buat apa ya pemerintah berinvestasi? Tapi saya sangat setuju kalau misalkan ada yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan dosen gitu. Kan pengaruh juga ke saya. Saya juga senang kalau kesejahteraan saya naik. Kalau guru senang kan semakin semangat bekerja. Betul, seharusnya begitu. Iya, betul. Bahkan sekarang ada yang isu-isu anggota DPR mendapatkan Betul. gaji pensiun segala macamnya. Itu menurut Mas worth it nggak sih? Mereka kan kerja cuma 5 tahun gitu kan. DPR DPR itu iya kan, DPR itu representasi dari yang masyarakat. Kita kan yang memilih gitu. Ya, dan sebetulnya kalau dia menjadi anggota DPR yang amanah sesuai dengan pekerjaan yang harus dia lakukan gitu ya, dan dia memang mau terjun ke masyarakat, dia mau mendengarkan aspirasi masyarakat, saya rasa dengan hal-hal yang diberikan seharusnya worth it. Tapi yang menjadi masalah, betul tidak mereka melakukan itu? Biar mereka yang menilai. Iya. Masyarakat mungkin yang bisa menilai. Iya, Apakah betul. DPR sudah, ibaratnya kalau kami dosen, kami harus melakukan tridharma. Tupoksi kami tridharma. Nah, kira-kira anggota DPR sudah belum melaksanakan tupoksi mereka dengan baik kepada masyarakat, gitu kan? Jadi saya kembalikan lagi ke yang bekerja sebagai anggota DPR, kira-kira sudah menjalankan amanah masyarakat Indonesia secara baik atau tidak, gitu. Jadi kita juga ya ayolah sama-sama gitu. Maksudnya kalau kamu sudah digaji yang cukup besar, kita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk siapapun itu stakeholder kita. Gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal kesejahteraan nih Mas. Menurut Mas, ada nggak sih relevansi antara gaji untuk tenaga pendidik dengan meningkatnya kapasitas pendidikan di Indonesia atau di NTT pada khususnya, terus juga terhadap kualitas anak-anak di NTT? Itu menurut Mas ada nggak pengaruhnya itu? Tentu saja ada gitu. Kalau saya rasa dulu ya gitu, peningkatan kesejahteraan itu akan berbanding lurus dengan bagaimana peningkatan kualitas kita. Mungkin banyak orang yang rela mengeluarkan kocek pribadinya untuk self development gitu. Ya contohnya saya gitu kan. Saya sangat suka belajar gitu. Ya mungkin dengan gaji yang sekarang mungkin saya ibaratnya mau saya ambil misalkan course yang paling simpel aja, misalkan saya pengen kursus bahasa Inggris. Mungkin kalau dengan kesejahteraan yang lebih tinggi, mungkin saya nggak akan mikir-mikir lagi nih untuk ambil kurs gitu kan. Tapi dengan gaji yang cukup gitu, mungkin akan berpikir beberapa kali lagi untuk kita bisa self development kita gitu kan. Kemudian selain itu, dengan kesejahteraan yang baik, kesejahteraan itu kan nggak hanya sekedar gaji. Menurut saya apalagi yang penting, fasilitas kesehatan, fasilitas di kampus gitu. Semakin meningkatnya semua itu, kita kerja juga nyaman, kita kerja seharusnya senang hati, dan kita juga bisa membentuk anak-anak yang sesuai dengan apa yang dia mengarahkan, anak sesuai dengan cita-cita yang dia impikan, ketika sumber dayanya itu lebih bisa terakomodir. Misalnya begini, kalau di sini yang saya rasa yang berbeda dengan di daerah di Jawa gitu, mungkin dari segi fasilitas saja. Kalau kami mau bikin proyek, misal kami mau bikin podcast gitu, mungkin peralatan di Jawa itu alat sewa dan sebagainya banyak gitu, tapi di sini kan masih terbatas untuk sewa. Nah, mungkin dengan kesejahteraan kita naik, kita juga bisa mengakomodir hal-hal yang belum ada di sini gitu. Bukan berarti dalam hal komersial ya, tapi ketika saya punya mimpi lah. Mimpi besarnya adalah, dari dulu saya nggak pernah hitung-hitungan masalah alat pribadi saya, mau dipakai kantor, mau dipakai apa itu. Tapi kalau gaji saya semakin tinggi, saya punya pendapatan semakin tinggi, saya bisa beli alat-alat dan itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak di NTT, khususnya mahasiswa saya gitu. Jadi mereka punya experience langsung.
nggak hanya belajar materi di kelas, karena kalau kita belajar materi saja, mungkin dosen semua begitu ya, kita bisa mengajarkan materi, tapi yang paling penting itu dalam sebuah ilmu adalah prakteknya kan. Kalau kita nggak pernah praktek ya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi saya harap sih dengan kesejahteraan meningkat kita juga bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Betul sekali. Mungkin itu bakal jadi PR besar bagi kita ke depannya. Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pendidikan, kesejahteraan, itu kan nggak lepas dari namanya masa depan anak-anak pelanjut kita lah gitu. Nah, dengan kondisi Kota Kupang ini, Mas, yang mana angka kelahirannya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional, lalu juga angka kesejahteraan yang sangat rendah, bahkan itu pada bulan September 2024 kan paling rendah di Indonesia adalah NTT. Nah, kira-kira menurut Mas, gimana sih peluang anak-anak di NTT itu untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah dengan kondisi yang seperti itu? Karena kalau NTT, kita berbicara NTT itu kan terdiri dari berbagai macam pulau. Kebetulan saya belum pernah ke pulau-pulau lain selain di Pulau Timur ya. Gitu. Kalau saya rasa di Kupang ini, anak-anak Kupang ini punya privilege yang sangat tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya, di pulau-pulau yang lainnya. Dari segi fasilitas, saya rasa kalau anak-anak mau membaca, banyak perpustakaan. Ada perpustakaan provinsi, ada perpustakaan kota, bahkan di kampus juga ada. Bahkan ada komunitas membaca juga di Kota Kupang gitu. Saya rasa anak-anak di Kota Kupang khususnya gitu ya, mereka harus memanfaatkan itu dengan baik. Karena kesempatan termasuk beasiswa dan lain sebagainya untuk anak-anak daerah 3T dan afirmasi itu kan lebih banyak daripada yang reguler. Persaingannya kalau reguler berarti semua Indonesia, tapi kalau afirmasi 3T itu mungkin lebih spesifik dan lebih apa ya, kesempatan itu lebih besar daripada yang normal gitu dan yang reguler gitu. Jadi saya rasa anak-anak NTT juga harus mulai sadar bahwa kesempatan itu sangat besar buat kita untuk istilahnya kita sama-sama bersaing dengan semua anak yang ada di Indonesia, termasuk di kota-kota besar gitu. Karena saya sih berharapnya begini, itu tadi stereotip ya, kita bicara stereotip bahwa anak-anak NTT itu banyak yang tertinggal dan lain sebagainya dari segi pengetahuan dan lain sebagainya, bahkan isunya sudah sampai di berbagai media yang literasinya sangat rendah gitu. Saya rasa kita harus membuktikan gitu, dan saya harus mau membantu itu, membuktikan kepada ya at least di Indonesia gitu bahwa anaknya itu nggak seperti itu kok gitu. Kita juga sebagai orang yang sudah ada di NTT, kita juga punya kewajiban untuk memperlihatkan di mata masyarakat Indonesia khususnya gitu ya. Kita sebutkan, oh enggak kok, anak NTT ini juga mau berjuang kok, anak NTT itu keren-keren kok gitu. Saya rasa di mahasiswa saya tuh saya melihat, wah, mahasiswa saya tuh keren-keren. Mungkin mereka tidak sadar mereka punya bakat di situ. Ada yang jago, bahkan pernah main film waktu masih anak-anak gitu. Saya rasa kalau dia mau mengembangkan, dia akan bisa menjadi aktor yang besar gitu. Kemudian ada yang jago ngedance, ada yang jago main musik, kemudian ada yang istilahnya dia public speakingnya sangat bagus, ada yang secara komunikasi bahasa asingnya sangat bagus, bahasa Inggris, dan itu yang kita harus tunjukkan bahwa anak-anak NTT itu keren, nggak kalah keren sama anak-anak Barat Indonesia gitu. Oke, Mas, ini kayaknya nggak kerasa banget ya, udah 40 menit kita ngobrol bareng Mas Danang di sini. Sangat seru sekali sih, pembahasannya menarik. Terus kebetulan saya juga sekarang sedang menempuh seleksi untuk beasiswa LPDP. Wah. Saya juga bercita-cita untuk jadi seperti Mas Danang sebagai seorang dosen. Amin. Karena saya ingin mengabdikan diri saya kepada negara tentunya ya. Khususnya NTT ya. Dan NTT khususnya. Karena saya kan melalui jalur afirmasi ya. Ya. Tidak mungkin saya mengambil privilege afirmasi itu tanpa melakukan timbal balik ke daerah. Betul. Nah, terus Mas Danang, kira-kira ada nggak hal-hal yang mau disampaikan kepada mungkin calon-calon mahasiswa seperti saya, atau mungkin mahasiswa Mas Danang yang nonton nanti, atau siapapun itu yang bakal menonton video ini? Silahkan. Oke. Kalau menurut saya gitu ya, peningkatan kesejahteraan harus, wajib gitu. Jangan sampai kita tuh menormalisasi guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu harus mengabdi gitu. Karena saya rasa kita tidak perlu meromantisasi hal tersebut gitu. Kalau kita meromantisasi guru harus mengabdi, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, dosen harus, yang mau nggak mau harus digaji segitu gitu. Itu bukan romantisasi, tapi itu eksploitasi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Danang untuk Sama-sama. kesempatan hari ini. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di belakang layar, karena memang sangat seru sekali nih. Kebetulan kita punya passion yang sama, dan saya sangat berharap bahwa kedepannya saya bisa jadi
seorang dosen pengajar yang seperti Mas Danang dapat memotivasi Amin, orang amin. lainnya. Baik, terima kasih kawan-kawan untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.